Mundur-mundur. Nona ambil payungnya. Terima kasih. Ayo pergi. Nona Yongen. Sudah tengah malam kenapa kamu belum tidur? Kok kamu basah kuyup? Nona Yongen. Ada yang nakal sama kamu, aku yang hajar dia. Pasti ada yang mengambilnya. Kamu kehilangan sesuatu ya? Kamu kehilangan apa? Itu adalah giok. Gak tahu apakah hari ini ke toko giok. Ketika mengantar makanan jatuh. Ya sudah, beli lagi saja. Sama sekali tidak bisa dibeli. Itu adalah satu-satunya peninggalan ibuku. Itu sangat unik. Sekarang, aku dan dia selamanya terputus. Jangan menangis. Kamu menangis, aku juga ingin menangis, jangan menangis. Laifu tidak ada ya? Dari pagi aku belum melihatnya. Yongen, Yongen, Yongen. Yongen. Kamu kenapa? Yonchen. Coba lihat ini giok yang kamu cari. Tapi terima kasih ya. Yongen. Ini adalah yang aku temukan. Aku berharap ini benar-benar giok yang kamu cari. Coba lihat. Benar milikku? Benar. Benar giok milikku. Aku membantu Yongen menemukannya. Kamu menemukannya di mana? Aku menemukannya di selokan sebelah toko giok. Laifu terima kasih. Kotor bau. Kamu tidak kotor juga tidak bau. Kamu juga membantuku menemukan barang yang paling penting. Aku Yongen. Sungguh terima kasih Laifu. Sama-sama. Tuan, kita tidak ingin bertemu, kamu pergilah. Saya Ada Yursen mendesak untuk menemui Tuan. Maaf, Anda harus pulang. Tidak, saya harus bertemu Tuan, Anda tidak bisa masuk, tidak bisa masuk. Siapa itu? Nyonya kedua. Youkuan. Keluarga kami. Bisakah orang seperti Anda masuk dan keluar dengan mudah? Saya ingin bertemu Tuan, ada urusan mendesak. Youkuan, apakah Anda pikir Anda masih mener keluarga Jin? Saya menyarankan Anda segera pergi. Jika tidak, saya akan segera mengirim orang mengusir Anda seperti perampok, percayalah. Tuan. Apa yang Anda lakukan melawan, segera usir dia. Tuan. Cepat-cepat. Tuan Sepet. Usir dia sejauh mungkin cepat. Pergi jauh. Cepat pergi-pergi. Pantas? Siapkan mobil untuk saya. Tuan-tuan, apa yang Anda lakukan? Saya Ada Yursen. Tuan, bawa saya. Nyonya. Saya pergi untuk urusan membawa Anda tidak pantas.
Tidak apa-apa Tuan. Saya akan berbelanja, saya menunggu Anda. Setelah Anda selesai Anda bisa membawa saya kembali. Tidak bisakah? Banyak urusan tinggal di rumah. Tuan. Berhenti. Tuan. Pam Joe bagaimanapun juga. Yongen adalah putri kandung Anda. Anda tidak bisa mengabaikannya, Paman Yo. Maaf. Saya tidak ingin membicarakan ini, saya sedang terburu-buru. Jalan. Tuan. Tuan. Yongen yang malang bagaimana bisa seperti ini? Terima kasih. Paman Kuan, kemana Anda pergi? Kenapa baru pulang sekarang? Aku mau keluar jalan-jalan. Kalau mau keluar lagi kasih tahu aku dulu ya. Aku jadi khawatir. Kasihan anaknya. Gak apa-apa, aku agak capek. Aku bantu Bunda masuk istirahat ya. Kamu tidur dulu. Maaf bikin lama nunggu, silakan duduk. Gak nyangka kamu cari aku. Mamaku marahin aku gak tahu sopan santun. Terima hadiahmu begitu aja. Dia bilang harus ajak kamu makan bareng. Dan ngucapin terima kasih langsung, mamamu terlalu baik. Hadiah kecil gak ada apa-apanya, harus banget. Mamaku bilang hadiah gak penting besar kecil atau mahal murah. Yang penting niatnya. Kalau dapat kebaikan orang harus bersyukur. Mama. Ini Nyonya Tang. Halo. Ayo pergi, Mama, jangan antar. Bisa kita ngobrol bentar gak? Yongen, kamu jalan-jalan dulu. Aku mau ngobrol berdua sama mamamu. Pergi sana. Silakan duduk. Kamu masih marah sama aku soal kejadian 18 tahun lalu ya? Marah sama aku? Sebenarnya ini urusan dua orang. Gak mungkin satu orang yang salah. Kalau dulu kamu sama Wang Kun, aku gak pernah marah sama kamu. Serius. Semua itu udah berlalu. Malah sekarang aku mau berterima kasih sama kamu. Terima kasih sama aku. Aku berterima kasih kamu udah besarin anakku. Selama ini, Yongen selalu jadi rasa sakit di hatiku. Tapi aku lihat dia sopan santun dan penuh hormat. Kamu yang udah didik dia jadi begini baik. Kamu yang kasih dia kasih sayang ibu sepenuhnya. Ya, kamu gak tahu. Yongen itu anaknya disukai semua orang. Cuma dulu kan bilangnya kamu meninggal waktu melahirkan. Kalau Wang Kun bilang begitu,
Biarin aja dia mikir begitu. Asal dia nyaman aja. Sebenarnya Yunkin di masa lalu memang sudah tiada. Dan sekarang aku yang hidup di dunia ini sudah berganti nama menjadi Nyonya Yukin Tang. Kalau begitu kamu masih hidup. Kamu tidak merindukan Yongen kah? Kenapa selama ini kamu tidak pernah menengoknya? Aku tinggal di luar negeri. Baru-baru ini saja aku kembali dan menetap di sini. Jadi, kamu sudah tahu tentang pembatalan pertunangan Yongen. Aku tahu. Tapi aku masih belum mengerti. Dengan kondisi Yongen yang begitu baik, kenapa keluarga Shen membatalkan pertunangan? Jangan dibahas lagi setiap kali membicarakan ini. Aku langsung kesal. Tapi menurutku ini mungkin juga hal yang baik. Kalau mereka tidak bisa menghargai Yongen kita. Kalau dia benar-benar menikah ke sana, dia juga tidak akan bahagia. Aku yakin dengan kondisi Yongen kita pasti bisa menemukan yang lebih baik dari keluarga Shen, setuju tidak? Benar juga selama ini. Aku tidak merawatnya dengan baik. Di masa depan, aku pasti tidak akan melepaskannya lagi. Aku lega mendengar itu. Kamu tidak tahu, meskipun aku hanya ibu angkatnya. Tapi aku benar-benar merawatnya dengan susah payah, membesarkannya. Perasaanku padanya tidak akan kalah dengan kamu sebagai ibu kandungnya. Jadi kamu datang hari ini sangat tepat. Mari kita bersama-sama membantunya. Membuatnya bahagia ya. Aku pasti akan. Ibu, apa kata Nyonya Tang? Apakah tentang Ting Liang? Anakku, ada kabar baik. Kamu memang beruntung. Bagaimana ceritanya? Aku beritahu kamu Yunkin itu benar-benar menganggapmu sebagai anak kandungnya Yongen. Dan dia sangat menyukaimu. Bukankah ini keberuntunganmu? Apa yang dia katakan ibu? Seperti yang kamu katakan. Mari kita lanjutkan mulai sekarang. Kamu adalah Yongen. Kamu harus menjalani hidup seperti Yongen. Ayo, ada apa? Aku kasih tahu rahasia. Sebenarnya Tang Yunkin itu adalah ibu kandung Yongen. Tidak mungkin. Katanya saat dia melahirkan Yongen, dia meninggal karena sulit melahirkan. Memang begitu katanya. Tapi itu salah paham, dia pasti tidak mati. Tidak hanya tidak mati, sekarang dia malah jadi Nyonya Tang. Jadi anakku, sekarang adalah kesempatanmu untuk masuk keluarga kaya. Harus kamu manfaatkan. Dari sekarang kamu adalah Yongen. Anak perempuan Nyonya Tang Yongen. Dan karena Nyonya Tang, Yongen akan hidup mewah. Aku tidak membiarkan kalian berbuat sesuka hati. Yongen tetaplah Yongen. Kalian tidak bisa menggantikannya. Ruifen, aku tidak menyangka kamu punya pikiran seperti itu. Aku kasih tahu. Sebaiknya kamu hilangkan pikiran itu. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Baik, Tuan. Aku tanya selama bertahun-tahun ini. Kapan kau pernah memperhatikan anak kandung kita, Aiwen? Kamu tidak peduli. Aku yang merencanakan masa depannya, kenapa kau menentang? Bagaimanapun, selama aku masih ada, kalian tidak bisa. Baik, Tuan. Kalau menurutmu Aiwen tidak jadi Yongen, maka aku tanya, kalau suatu hari Yunkin datang mencarikan Yongen, bagaimana kau menjelaskan padanya? Pernahkah kau pikirkan fakta bahwa Yongen pergi? Tuan Ayah? Ayo, ini untukmu. Baik, terima kasih.
Selamat jalan. Silakan datang lagi. Selamat jalan, silakan datang lagi, selamat jalan. Datang? Laifu. Apa? Laifu. Masuk. Kepala staf, ini dokumen yang baru saja dikirim dari kantor gubernur militer. Gubernur memerintahkan untuk diprioritaskan. Mengerti. Kepala staf Anda baik-baik saja. Kijun. Kenapa kamu datang? Saya datang untuk memberi selamat padamu. Pertama, selamat atas jabatan militermu. Kedua, selamat atas pindah rumahmu. Jadi saya sengaja membeli 2 tiket opera. Yang paling kamu suka bagaimana? Ayo kita pergi. Sepertinya tidak bisa lihat. Banyak hal yang harus diselesaikan. Sepertinya saya datang di waktu yang salah. Kalau begitu, setelah kamu selesai kamu bisa cari saya. Yilan. Sungguh maaf. Saya benar-benar tidak ingin merusak suasana hatimu. Bagaimana kalau saya minta Baoren untuk menemani kamu? Tidak perlu. Kamu juga tidak perlu merasa tidak enak. Tugas penting saya baik-baik saja. Bayer. Terima kasih. Jangan cuci lagi. Kamu beritahu saya kenapa akhir-akhir ini selalu menghindari saya. Saya tanya kamu, apakah karena Shen Kijun itu, kamu tidak senang karena saya pergi dengannya? Katakan sesuatu. Siapa orang itu? Kenapa dia memelukmu seperti itu? Dan membawamu pergi. Hingga larut malam baru kembali. Kamu marah karena itu, sampai membuatmu seperti ini. Saya takut kamu karena orang itu. Tidak mau saya lagi. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu?
Sebenarnya Makuan benar. Orang itu syaratnya sangat baik. Sementara saya tidak punya apa-apa. Jika dibandingkan dengannya, sungguh seperti langit dan bumi. Satu di atas satu di bawah. Orang yang paling bodoh pun tidak akan memilih saya. Saya justru harus mengkritik kamu. Bagaimana kamu bisa mendengar gosip orang lain? Apa ada keraguan tidak bisa langsung tanya aku? Aku mau tanya kamu. Tapi aku takut dengar yang tidak mau aku dengar. Lalu apa yang mau kamu dengar? Aku mau dengar. Kamu hanya baik sama aku. Lalu kamu? Tentu saja aku hanya baik sama kamu. Kalau begitu kita seri. Seri apa? Laifu di dunia ini. Kamu hanya punya aku dan aku hanya punya kamu. Soal orang lain itu Shen Kijun. Tidak penting buat kamu dan aku. Mengapa kamu harus pikirkan? Beneran. Kamu tidak bohong sama aku. Beneran. Dengar kamu bilang begitu, aku senang sekali. Aku mau jalan-jalan, kamu bisa temani aku. Bunga poni ini cantik ya. Cantik. Poni itu sangat halus. Tapi butuh perlindungan yang baik. Perawatan yang teliti. Bisa mekar jadi bunga yang indah. Tanaman liar ini, dari lahir sudah diinjak orang. Hidup mati sendiri. Sama-sama tanaman. Tapi perlakuan beda. Kamu itu poni yang halus. Harus ada yang merawatmu dengan baik. Kalau kamu anggap diri kamu tanaman liar, dibiarkan diinjak orang, mungkin itu takdir. Tapi kalau poni tidak dirawat dengan baik, lama-lama akan layu di dahan. Kalau anggap diri rumput kecil, mungkin akan diinjak orang. Tapi setelah diinjak, segera akan tegak lagi. Kalau aku harus pilih, aku lebih suka jadi rumput yang tidak bisa diinjak. Itu pilihan kamu. Ya? Kuan Bo, walau aku lahir dari keluarga bangsawan, tapi aku tak pernah jadi bunga peoni. Kalau aku tak berubah jadi rumput kecil, mungkin aku sudah tak bertahan, mati di ranting kering. Anak, kamu benar-benar menderita. Paman Kuan, dulu aku sangat menentang kamu menghubungi ayahku, dan tak ingin kamu kasih tahu keberadaanku. Tapi aku tahu. Secara diam-diam kamu pasti sudah menemui dia. Lalu bagaimana hasilnya sangat mengecewakanmu kan? Inilah yang terjadi dalam keluarga yang terlihat sempurna, sangat kejam dan tak berperasaan. Paman Kuan, mungkin kamu merasa status Laifu rendah dan tak sepadan denganku, tapi dia orangnya jujur, baik hati dan polos, tak pernah menyakiti siapapun, dan selalu memikirkan kebaikan orang lain. Yongen, Aku menyukainya bukan karena keluarganya, bukan karena pendidikannya apalagi statusnya. Aku suka Laifu sebagai pribadinya. Yongen kamu suka dan berani mengatakannya. Apa kamu sudah pertimbangkan konsekuensinya? Apa kamu mau menikah dengannya?
Yongen, lebih baik kita menikah saja. Supaya kita tak perlu berpisah lagi. Bagaimana menurutmu? Anak bodoh. Bagaimana bisa kamu mengambil keputusan sembrono seperti ini? Kalau kamu merasa ini adalah balas dendam terhadap ayahmu, kamu harus pikir masak-masak. Paman Kuan, kamu salah paham. Aku sudah meninggalkan keluarga Jin, dan tak ada hubungan lagi dengan keluarga itu. Kalau aku hanya ingin balas dendam, yang terluka hanya diriku sendiri. Karena aku sadar betul, apapun keputusanku, bagi mereka tak ada artinya. Yongen, meski kamu tak memilih Shen Qijun, kamu punya banyak pilihan. Lai Fu. Paman Kuan, aku sangat bahagia saat bersama Lai Fu. Jika dia tidak ada di sampingku, baru aku merasa ada yang kurang di hati. Jadi aku pikir inilah hidup yang aku inginkan. Tolong jangan halangi kami lagi. Izinkan kami bersama. Yilan, jangan nakal. Bagaimana kamu tahu itu aku? Siapa lagi kalau bukan kamu? Ada apa kamu cari aku? Harus ada keperluan baru boleh datang. Tidak ada keperluan, tidak boleh datang. Aku bilang waktu itu setelah selesai urusanmu telepon aku. Kau tidak juga menelepon. Yilan, aku baru saja menjabat. Ada banyak dokumen dan data yang harus aku baca. Aku benar-benar sibuk. Baiklah, aku juga tidak mau buang waktu. Bagaimana pendapatmu tentang urusan kita? Yilan, aku sudah bilang. Aku hanya menganggapmu seperti adik. Adik, kalau memang begitu saat ayahku mengalami masalah, seharusnya kamu tidak usah terlalu berusaha. Membuatku merasa masih ada harapan. Aku juga bilang padamu aku akan menunggu. Mengapa kamu tidak langsung bilang padaku untuk tidak menunggu? Yilan, jika tindakanku membuatmu salah paham, aku benar-benar minta maaf. Tapi aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Aku tidak bisa memaksakan diriku. Aku seorang perempuan, tidak segan-segan melepaskan harga diri dan malu untuk memohon padamu. Kau tetap tidak bergeming. Shen Qijun, kamu benar-benar keras hati. Atau mungkin kelembutanmu hanya ada untuk orang yang sudah meninggal. Yilan Yongen, dia tidak mati. Benar, dia tidak mati. Dia selalu hidup di hatimu. Sedangkan aku tidak pernah hidup sama sekali. Kepala staf, ada seorang bernama Yao Kuan ingin bertemu denganmu. Siapa dia? Ada urusan penting. Kalau tidak ada urusan penting hari ini, aku tidak ingin bertemu siapapun. Dia bilang padaku dia adalah orang dari Yongen. Orangnya aku suruh dia menunggu di ruang tamu. Qijun, Qijun. Kayak siang berikan teh untuk Tuan Zhou. Baik, Tuan Muda. Cepat. Tuan Shen, ada sesuatu yang ingin bertanya kepada Anda. Bos Yao, silakan duduk. Baiklah. Apakah Yongen baik-baik saja? Baik tapi juga tidak baik. Tuan Shen, izinkan saya bertanya tanpa basa-basi. Dulu Anda bersikeras membatalkan pernikahan dengan Yongen. Mengapa setelah itu Anda mencari Yongen lagi? Apa tujuan Anda mencari Yongen? Saya tidak punya niat buruk. Saya hanya ingin menepati janji saya. Saya hanya ingin bertanggung jawab atas kesalahan saya. Itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Ini adalah kesalahan terbesar yang pernah saya buat seumur hidup saya. Saya bahkan tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Lalu bagaimana Anda akan bertanggung jawab? Saya ingin memulai lagi.
Jika saya diberi kesempatan lain, saya pasti akan melindunginya dengan nyawa saya. Membatalkan pernikahan di awal, lalu mengejar kemudian. Sikap Anda berubah begitu cepat. Sulit dipercaya bahwa Anda tulus. Dan apakah Anda hanya merasa bersalah dan bertanggung jawab pada Yong'en? Saya membatalkan pernikahan karena saya dipengaruhi oleh pendidikan Barat. Tapi sejak pertama kali saya melihat Yong'en, bayangannya selalu ada di pikiran saya. Saya tidak bisa melupakannya. Dulu saya tidak pernah percaya pada cinta pada pandangan pertama. Saya pikir itu mitos. Tapi sekarang saya percaya. Dan saya yakin. Saya pasti akan bersama Yong'en. Anda harus bertanggung jawab atas kata-kata itu. Yong'en sudah pernah terluka oleh Anda sekali. Dia tidak bisa menanggung luka lagi. Tuan Shen, jika Anda tidak serius, jangan cari Yong'en lagi. Bos You, tolong percayalah padaku, aku sungguh-sungguh. Untuk Yong'en aku bersedia memberikan segalanya. Bahkan nyawaku. Tolong bantu saya, Bos You. Bos, 1 mangkuk pangsit sup, baiklah, segera datang. Yong'en, antarkan ini. Alamatnya ada di sini. Tempat ini cukup jauh. Kalau aku jalan kaki makanannya akan dingin. Paman Kuan, biar saya yang antar. Tidak perlu Yong'en yang mengantarnya. Yong'en. Paman Kuan, biar aku yang antar saja. Kalau aku bilang Yong'en yang antar, maka Yong'en yang akan mengantarnya. Mengapa kau begitu cerewet? Pergi bekerja. Pergi. Ayo cepat pergi, baik-baik. Cepat pergi, mereka menunggu untuk makan. Aku melakukan ini. Apa ini benar atau salah ya? Yong'en. Masuk mobil, aku akan membawamu. Apa kau tidak takut Paman Kuan memarahimu karena keluar diam-diam begini? Aku takut, tapi aku tetap harus membawamu. Dan itu seumur hidup membawamu. Ayo. Pergilah. Duduklah dengan baik. Pasukan saat ini dalam kondisi yang cukup baik. Latihan sangat berhasil. Kepala Staf. Di mana kepala staf dan lainnya? Ya, aku sedang menunggu seseorang. Belum pernah melihatmu begitu tegang. Orang ini pasti sangat penting dalam hidupmu. Apa dia seorang wanita? Apa dia cantik? Lebih cantik dari Nona Song? Apa yang kau pikirkan? Aku melihat orang bukan dari penampilannya. Nona Song sangat cantik. Tapi aku tidak bisa mencintainya. Maafkan aku jika aku salah bicara. Akan kuberitahu padamu. Dia adalah Nona Yong'en yang dulu ku batalkan pertunangannya. Benarkah dia? Kepala staf, apakah Anda berubah pikiran? Nanti setelah kau bertemu dengannya kau akan tahu alasannya. Oh iya, nanti ketika dia datang. Sambut dia dengan baik atas namaku, mengerti? Ya. Tuan, ada masalah besar, Nona terluka. Tolong. Yilan. Nona ayah,
Aku hanya ingin hidup dengan damai dan biasa saja. Dengan pria ini seumur hidupku. Mengapa begitu sulit? Jika satu-satunya cara agar Kijun ingat padaku adalah dengan meninggal, aku akan membuatnya mengingatku seumur hidupnya. Yilan, jangan bicara bodoh lagi. Kau akan pergi? Bagaimana dengan ayah sendirian nanti? Cepat bawa Nona ke rumah sakit. Aku tidak mau pergi. Yilan, ayah mohon padamu. Jangan menyiksa dirimu lagi. Jangan menyiksa ayah ya. Kalau kamu berani mati, ayah tidak akan memaafkanmu. Bawa dia ke mobil. Siapa yang berani mendekat? Kepala staf. Halo, saya Lin Baoren, silakan bicara, saya Song Yaoguo. Tuan Song. Baik-baik. Ada yang mengantar makanan? Lapor kepala staf, tidak ada. Bagaimanapun kali ini aku tidak boleh melepaskannya. Aku benar-benar tidak boleh melepaskannya. Kepala staf. Tuan Song dari kediaman Song menelepon, mengatakan bahwa Nona Song mengalami masalah. Meminta Anda segera datang. Apa yang terjadi? Nona Song mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya. Tuan Song meminta Anda datang dan membujuknya. Ini. Kepala staf, ada hal yang lebih mendesak. Nona Song menunggu Anda untuk menyelamatkan nyawanya. Anda tidak akan mengabaikannya, kan? Ayo cepat ya. Kepala staf, Anda tenang saja. Nanti kalau orang itu datang, saya akan menahannya untuk Anda. Ayo kepala staf, cepat naik mobil. Kepala staf, terlambat bisa berakibat fatal. Baoren, tolong tahan dia untukku. Tolong tahan dia untukku. Kepala staf, Anda tenang saja, naik mobil lah. Kepala staf, hati-hati di jalan. Ayo. Nomor 66. Laifu di sini. Seharusnya di sini. Apakah Anda pengantar makanan? Ayo Tuan. Nona, tadi kepala staf berpesan. Meminta Anda menunggu sebentar, dia akan segera kembali. Maaf karena toko kami sedang sibuk. Kami berdua harus segera kembali membantu. Benar. Apalagi kami hanya pengantar makanan. Makanan sudah diantar, tidak ada alasan untuk menunggu lagi. Silakan terima. Apa yang terjadi padanya? Tidak tahu. Bayar dong. Terima kasih, ayo pergi. Apa yang terjadi? Mengapa banyak orang masuk ke gereja? Mungkin sedang misa. Misa, aku pernah dengar orang bilang. Tapi aku belum pernah lihat misa seperti apa. Misa itu. Ya, Yongen, ayo kita masuk lihat. janganlah, kita harus cepat kembali ke toko. Yongen, lihat sebentar saja. Tapi Pak Kuan dia. Lihatlah, cepatlah. Laifu, jangan pergi. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Jangan sentuh aku. Yilan, jangan seperti ini. Kijun sudah dalam perjalanan. Cepat biarkan dokter menghentikan pendarahanmu. Yilan. Cepat sembuh. Laifu, kamu kenapa? Yongen, maukah kamu menikahi Laifu sebagai suamimu?
baik dalam sakit sehat miskin atau kaya. Selalu menghormati dan melindunginya tanpa ragu. Maukah kamu? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, aku serius padamu. Yongen. Aku mau. Benarkah sekarang giliranmu tanya aku? Cepat tanya aku. Laifu, maukah kamu menikahi Yongen sebagai istrimu? Baik dalam sakit sehat miskin atau kaya. Selalu mencintai dan melindunginya. Tanpa ragu, maukah kamu? Aku mau. Aku mau seumur hidup. Anak-anak, karena kalian saling mencintai, jangan pernah menyesal, semoga kalian bahagia. Akhirnya nyawanya selamat. Tunggu, aku akan berikan beberapa obat. Pastikan dia minum obat tepat waktu, karena dia kehilangan banyak darah. Jaga baik-baik kesehatannya. Suruh dia makan banyak makanan penambah darah. Terima kasih Bu Tao. Silakan. Kenapa kamu begitu bodoh? Untuk cinta sampai tidak peduli nyawa. Kamu sudah memilih pasangan, aku tak bisa berkata apa-apa. Tapi kamu sudah membatalkan pertunangan. Kamu terus memberi Yilan harapan, lalu membuatnya kecewa lagi. Kamu sedang bermain-main dengan perasaannya ya? Paman, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Yilan mengalami hal seperti ini. Aku benar-benar merasa menyesal. Paman, maaf, benar-benar maaf. Hanya bilang maaf apa gunanya? Aku tanya, apa rencanamu terhadap Yilan kami? Ayah, jangan memaksanya. Baiklah, ayah tidak akan bicara. Kamu istirahatlah yang baik, jangan lakukan hal bodoh lagi. Ki Jun, yang Yilan butuhkan sekarang adalah kamu. Aku harap kamu tinggal menemaninya, tidak berlebihan kan? Tapi paman, aku sudah janji dengan seseorang. Tamu apa yang begitu penting? Bahkan lebih penting dari hidup matinya Yilan. Kalau orang itu memang sangat penting, ya sudah, pergilah. Baiklah, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal menemanimu, kamu istirahatlah yang baik. Laifu, benarkah ini kita sudah menikah? Benar. Tunggu dulu. Ingatkah kamu dengan giok ini? Ini adalah hadiah yang akan kuberikan kepada suamiku kelak. Sekarang, aku akan memakainya untukmu. Lihat benda ini seperti melihat orangnya. Kamu harus selalu memakainya. Aku tidak akan pernah melepasnya. Sial. Ada apa? Kamu memberiku hadiah cinta, tapi aku tidak punya hadiah untukmu. Bodoh. Apa ini? Kamu selalu memakainya. Tentu saja aku tidak pernah melepasnya. Aku akan selalu memakainya.
Pergilah. Kamu di sini tapi hatimu tidak. Ini membuatku lebih menderita. Pergilah. Tapi aku berjanji pada Ayah Song untuk merawatmu dengan baik. Kalau begitu, kamu tinggal hanya karena ayahku ya? Kalau begitu kenapa kamu memaksakan diri untuk datang ke sini? Apakah kau menganggapku sebagai orang yang sangat kejam, yang sama sekali tidak peduli dengan hidup matimu? Yilan, kau sudah dewasa. Kenapa melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya? Meskipun kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan ayahmu, memikirkan semua orang yang peduli padamu. Kijun, aku Song Yilan juga tulus padamu. Aku begitu mengejarmu. Tidak takut orang luar bilang aku tidak sopan. Setelah kau kabur dari pernikahan, aku memberikanmu cukup muka, hanya untuk memberimu jalan keluar. Aku menuruti keinginanmu, hanya agar kau lebih peduli padaku. Tapi aku tetap tidak bisa mengalahkan orang yang sudah mati. Aku tidak takut memberitahumu. Aku melakukan ini hanya untuk membuatmu merasa bersalah. Agar kau tahu betapa menyesalnya kau kehilanganku. Yilan, Kijun, jika yang ingin kau katakan bukanlah yang ingin ku dengar, maka tolong jangan katakan. Laifu, kita tidak memberitahu siapapun. Kita menikah di gereja. Bagaimana jika Kuan Bo tahu? Dia tidak senang. Bagaimana? Bagaimana kalau begini? Kita jangan memberitahunya dulu. Tunggu waktu yang tepat baru memberitahunya. Bagaimana, setuju? baiklah, apapun yang kau katakan aku akan ikuti. Celaka. Ada apa? Pernikahan kita ini. Aku tidak memberitahu ibuku. Aku juga belum membawamu ke rumahku. Aku takut ibuku tidak senang. Ya? Sekarang pikir-pikir, kita terlalu tidak seharusnya. Celaka? Ada apa? Bagaimana jika ibumu tidak menyukaiku? Dia menyuruhmu menceraikanku. Bagaimana? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau begitu manis, ibuku pasti akan menyukaimu. Lagi pula aku sudah dewasa. Urusan pernikahan seharusnya aku yang menentukan. Yongen, tenanglah. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidupku. Kuan Bo sudah selesai mengantar makanan. Dia menahanmu, makanya baru sampai sekarang. Dia menahanku. Apa dia tidak menahanmu? Kenapa dia harus menahanku? Kami berdua langsung pulang setelah mengantar makanan. Sudah susah-susah begini, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Apakah ini takdir? Om Kuan, apa maksudmu? Sebenarnya apa maksudmu? Itu adalah Tuan Shen Kijun. Om Kuan, sudah ku jelaskan dengan jelas padamu. Aku tidak ingin ada hubungan lagi dengan Shen Kijun.
Tidak apa-apa. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Dia bilang padaku dia sangat menyesal. Berharap aku bisa membantu kalian rujuk. Memberinya kesempatan jadi. Jadi pernikahan ini dia sendiri yang menghancurkannya. Dia tidak punya hak untuk menyesal. Om Kuan, tolong ke depannya. Jangan lagi menyatukan aku dengannya. Makanan itu sudah lama diantar. Kenapa baru sampai sekarang? Om Kuan. Aku. Apa yang terjadi? Om Kuan. Giok ini adalah yang kuberikan pada Laifu. Kamu memberikan giok padanya. Kamu tahu arti giok ini? Giok ini sejak kamu lahir. Ayah langsung menggantungkannya di lehermu. Tidak boleh dilepas sampai kamu menikah. Tapi kamu malah membagi giok ini menjadi dua. Setengahnya diberikan padanya. Apakah kalian sudah melakukan sesuatu yang melanggar norma? Om Kuan. Aku dan Laifu. Aku dan Laifu hari ini menikah di gereja. Menikah. Kamu menikah dengan Laifu. Ini benar-benar keterlaluan. Kalian melakukan ini. Meskipun kamu ingin bersama Laifu, kamu seharusnya memberitahuku dulu. Seharusnya diadakan upacara resmi. Tidak bisa sembarangan. Langsung menikah di tempat orang asing. Kuan Bo, saya dan Laifu tidak menghormati Anda. Hari ini setelah mengantar pesanan, di perjalanan pulang kami kebetulan melewati gereja. Kebetulan ada pernikahan di gereja. Jadi saya dan Laifu memutuskan untuk Memutuskan secara mendadak, nona besar. Pernikahan bukan main-main. Pertama, tidak ada saksi dari kedua orang tua. Kedua, kamu juga tidak tahu dia lahir dari keluarga seperti apa. Kamu langsung menyerahkan masa depanmu padanya. Kamu. Apakah kamu terlalu impulsif dan ceroboh? Kuan Bo, tidak perlu kamu bicara. Kuan Bo. Saya ingin menikahi Laifu, saya sama sekali tidak impulsif. Meskipun semua orang tidak setuju, saya tetap akan menikahinya. Karena hanya Laifu yang akan selalu setia di samping saya. Tidak akan pernah membuat saya sedikit pun tersakiti. Meskipun kamu benar-benar ingin menikahi Laifu, seharusnya ada upacara yang meriah dan resmi. Kami bisa mengadakan upacara sesuai keinginan Anda. Tapi saya juga punya permintaan. Jangan ada hubungan lagi dengan keluarga Jin. Ini tidak pantas. Jika begini, arwah nyonya pasti akan marah pada saya. Kamu benar-benar mengadakan pernikahan tanpa kehadiran orang tua. Kuan Bo, sejak saya datang ke Jinyu Mentang, Anda adalah orang tua saya. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh, cepat bangun. Bangun. Kamu melakukan ini berarti ingin membuat saya Laosho cepat mati. Terima kasih sudah menghargai saya. Tapi saya Yo Kuan tidak bisa mewakili Tuan untuk memutuskan. Lagi pula bagaimana dengan Ibu Laifu? Apakah sudah bertanya padanya? Setuju atau tidak dengan keputusan kalian yang senaknya ini? Kuan Bo, tenang saja. Ibu saya sangat menyayangi saya. Dan Yongen adalah gadis yang baik. Ibu saya pasti akan setuju, dia pasti akan menyukainya. Ya Kuan Bo, tenang saja, setelah saya menikah dengan Laifu. Cari waktu aku akan minta maaf sama neneknya. Kayaknya kalian berdua udah punya rencana ya. Kalau gitu aku gak ada yang perlu bilang lagi.
Ini. Kepala staf kemarin nona itu pergi. Antar aku ke Jinyu Mentang, kepala staf gak usah ikut. Nenek dari Jinyu Mentang udah dateng sendiri. Kamu beneran sayap sama Yongen gak sih? Sebelumnya kamu batalin tunangan dan bikin Yongen sakit hati. Sekarang kamu minta-minta sama Yongen buat balik. Malah minta aku buat bantu kamu. Aku udah bantu tapi hasilnya gini. Maaf ya bos yo. Kemarin aku ada urusan mendadak. Ada yang lebih penting dari urusan Yongen. Kamu tahu kan kemarin itu hari penting buat kamu dan Yongen. Hari yang sangat penting. Yongen dateng tapi kamu malah gak ada. Kamu sampai bohong sama aku yang udah tua ini. Bukan gitu. Aku beneran ada urusan mendadak. Itu urusan nyawa orang jadi. Kijun. Yilan kok kamu bisa dateng? Bukannya aku suruh kamu istirahat di rumah. Duduk dulu. Kamu ada tamu ya? Maaf kalian ngobrol dulu. Shen Gongzi ini siapa? Dia teman aku. Pacar kamu ya? Ada apa sih? Kalau kamu udah punya pacar, kenapa masih cari-cari Yongen? Malah bikin aku suruh Yongen anterin mie buat kamu. Yongen. Jin Yongen itu. Iya dia. Dia ternyata masih hidup. Kijun, kamu kemarin buru-buru pergi. Karena janji sama Yongen ya? Ini sebenarnya ada apa sih? Oke, aku ngerti. Pantas Yongen marah sama kamu. Aku ngerti semuanya, Kuan Bo, dengerin aku. Gak usah jelasin lagi. Tolong jangan cari-cari Yongen lagi. Aku gak mau lihat kamu lagi. Kuan Bo, Kijun. Kamu bilang urusan kita. Pastinya tidak ada hubungannya dengan Yongen. Sekarang bagaimana kamu menjelaskan ini? Yilan. Ternyata bukan dia yang berada di antara kita. Aku seharusnya tidak datang ke sini, aku pamit. Yilan. Silakan masuk Yongen. Ada seorang kakak yang menyuruhku memberikan ini padamu. Silakan baik. Yongen, kamu mau kemana? Ada yang mengajakku bertemu di tepi sungai, aku akan segera kembali. Aku akan menemanimu. Kenapa kamu harus menemaniku? Bisnis di toko sedang sibuk, butuh tenaga. Jangan-jangan kamu janjian lagi dengan pria itu. Kok kamu jadi pelit banget? Bercanda, yang mengajakku itu perempuan. Tapi sudah tunggu Kuan Bo kembali. Tolong sampaikan padanya aku pergi dulu. Hei Taya. Oke. Kenapa kamu lagi Yongen? Tidak ada, tolong minggir. Jinyu Mentang itu rumah makan. Tidak ada alasan untuk melarang kamu makan di sini, tidak boleh. Minggir, kamu tidak boleh masuk Yongen, tidak ada dia keluar. Laifu, kamu ngapain? Berantem di depan rumah makan sendiri.
Kamu mau bikin bisnisku bangkrut ya Kuan Bo? Bukan. Orang ini datang lagi cari Yongen-Yongen, tidak ada, aku tidak izinkan dia masuk. Kamu datang lagi buat apa? Bukan sudah kubilang jangan cari Yongen lagi. Kuan Bo, aku ingin menjelaskan langsung pada Yongen. Tidak penting lagi, sudah terlambat. Terlambat maksudnya apa? Tuhan sudah memberimu 2 kesempatan. Kamu tidak memanfaatkannya dengan baik. Tidak akan ada kesempatan ketiga. Kuan Bo, aku mohon biarkan aku bertemu Yongen. Sekali saja aku mohon. Tuan Shen, Yongen benar-benar tidak ada. Lagi pula kalau kamu sayang Yongen, jauhi dia. Aku juga beritahu kamu, selama aku Yokuan masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu terus-terusan memperlakukan Yongen seperti ini. Kamu pergi Kuan Bo, aku. Tuan Shen, tolong pergi. Lai Fu. Yongen kemana Yongen? Bilang ada perempuan yang mengajaknya dan menyuruhku memberitahumu.